Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar pada program PPG Bat 1 2025. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Muhammad Luqmanul Hakim Tanjung, bertugas di Madrasah Aliyah An-Nikmah, Kecamatan Sabulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, akan menampilkan video uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 pada fase E pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga tim penilai penguji daripada LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dapat memberikan masukan dan saran atas video yang kami persembahkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukum. Alhamdulillah ya, kabar kita sehat semua. Kembali kita berjumpa di kelas 10 ini dengan materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Kita sebelum mulai, marilah dulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memudahkan kita dalam menyerap materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Baik, marilah kita berdoa dengan serentak dipimpin satu orang jasa ketua kelas atau yang mewakili sebelum kita mulai pelajaran. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ustaz menyampaikan materi, terlebih dahulu Ustaz mengecek absen kita yang hadir pada kali ini. Baik, Ustaz lihat dulu yang hadir, tolong dijawab dengan suara yang keras, dan tidak hadir disampaikan dengan alasannya kenapa tidak hadir ya. Aulia Zahra, Chelsea, Mutia Nur Tilawati, Najwa Jannati, Natasha Husnul Khatimah, Rika Satya, Syafa Mufidah. Saudara sekalian, saat ini kita akan membahas materi di bab 7, yaitu memahami hadis, sunnah, khabar, dan asar. Kelihatan? Nah, baik. Ada yang sudah tahu apa itu hadis? Coba sebutkan namanya siapa? Siva. Nah, coba berdiri. Apa itu hadis? Siva? Tahu Siva? Hadis ialah perkataan Rasulullah. Oke. Dah, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Duduk. Ya, kasih aplaus lah. Baik.
tujuan pembelajaran kita akan kita bacakan pada pertemuan kali ini. Ayo, sama-sama ya. Tujuan pembelajaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama. Tujuan pembelajaran. Satu. Menjelaskan pengertian hadis. Sunnah. Khabar. Dan asar. Dua. Membedakan hadis. Sunnah. Khabar. Dan asar. Tiga. Mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian yang kami banggakan, kita masuk kepada kegiatan inti kita, yaitu menampilkan nanti siswa peserta didik anak-anak semua akan mengamati, membaca dan memberikan tanggapan atas video pembelajaran yang akan kita tayangkan. Baik. Mohon diperhatikan dengan baik, dengan teliti, dan buat nanti kita akan melakukan diskusi terkait video ini. Baik, kita putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 madrasah adik-adik kalian berada. Senang rasanya saya bisa menyapa kalian di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk bertemu meski tanpa ucapan dan hadis. Setelah kita membahas mengenai hadis dan beberapa istilah yang berkaitan dengannya, kita akan mencoba melihat sisi-sisi perbedaan antara Al-Quran dan hadis, yang mana kedua hal ini merupakan sumber paling utama di dalam penetapan hukum Islam. Baik, sudah melihat video ini yang ditampilkan, sudah memahami tidak tentang pengertiannya saja, pengertian daripada hadis, sunnah, khabar, asar. Baik, para adik-adik, siswa-siswi yang kami banggakan. Jadi sebelum kita mulai untuk kegiatan selanjutnya, pertama, coba dari video yang singkat tadi sudah ada yang bisa menyimpulkan atau sudah bisa mendefinisikan apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar dan asar. Baik, apa itu pertama hadis? Nah, coba suara yang kuat. Hadis adalah selanjutnya, apa itu sunnah? Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW bahkan sebelum dia menjadi Rasul. Baik, Rasul Nabi Muhammad yang akan menjadi Rasul pada umur berapa? 40 tahun. Berarti waktu dia diangkat menjadi Nabi, kita sudah bisa mengikuti sunnah. Sunnah itu adalah kebiasaan bagaimana Nabi hidup, Nabi duduk, Nabi minum, makan dan lain macam. Selanjutnya, pengertian khabar. Apa itu khabar? Oh, secara bahasa itu berita-berita. Secara istilah itu adalah Nabi bahkan kepada sahabat, lebih umum. Kalau hadis dan sunnah itu khusus kepada Nabi dan Rasul. Namun kalau kabar
baik, tetapi perkataan para sahabat. Yang terakhir, asar. Apa itu asar? Setelah kita lihat video tadi. Oh, itu secara bahasa ya. Secara bahasa itu dampak atau sisa. Nah, kalau secara istilahnya tadi apa nah? Asar tadi dari video kita lihat. Oh, ulangi. Dia mempunyai pengertian sama dalam kabar. Tapi Ustaz tambahkan kalau asar ini adalah perkataannya bukan hanya sahabat, tetapi lebih umum kepada para tabi, ulama, menurut sebagian ulama tadi. Baik, nampaknya sudah kita memahami. Kira-kira ada yang belum paham? Coba bertanya. Sudah paham dari sunnah? Sudah paham tentang hadis? Sudah. Itulah dia yang telah kita tampilkan. Semoga pemahaman kita tidak lupa atau tidak hilang. Selanjutnya kita akan berdiskusi, membuat kelompok, membuat satu tanya jawab antara kelompok-kelompok. Nanti lembar diskusinya akan saya sampaikan. Nah, oke, ini Ustaz bagikan lembar diskusinya masing-masing. Nanti kita akan bagi kelompok. Oke, baik. Kita buat kelompok 4 kelompok. Yang rijal 1 kelompok, yang bisa kita buat 3 kelompok. Silahkan dicari kelompok masing-masing, nanti disusun mejanya dengan bagus. Nah, boleh. Untuk buat grup diskusi berhadapan-hadapan. Nah, kita akan membuat definisi-definisi yang kamu pelajari daripada tema tadi, judul-judul tadi. Kamu akan mempresentasikan dan grup yang lain akan menjawab. Nanti ketika sudah menyampaikan, baik anak-anak sekalian, kita sudah membuat kelompok diskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kamu kerjakan. Namun sebelum kita mempresentasikan diskusinya, kita akan ice breaking. Badan kita sudah lumayan, maka kita lanjut kegiatan pembelajaran kita, yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil di kelompok kami yang berjudul hadis. Hadis secara bahasa adalah jadidun yang dekat, qaribun warta seberita, khobarun sesuatu yang dipercakapan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis secara terminologis segala ucapan Nabi baik perbuatan maupun takrir. Menurut usulin segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Quran Al-Karim, baik perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut dengan hukum syara. Menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang diucapkan Nabi yang tidak ada kaitannya dengan masalah hari
dan sampaikan pertanyaan atau pengertian atau sesuatu yang kamu bisa menambah pemahaman daripada yang disampaikan grup hadis tadi. Baik, silakan. Ada? Ya. Satu. Baik, ada yang menanggapi? Tidak ada paham juga. Ya, paham semua? Paham. Baik. Kalau paham, coba sebutkan lagi apa yang disampaikan oleh grup hadis tadi. Apa secara bahasa hadis tadi? Jadi dosa. Itu yang disampaikan mereka. Iya. Ya, secara istilah. Baik. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Iya. Sudah Pak? Oke, baik. Bagus sekali nampaknya. Grup 1, grup B. Tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk presentasi grup sunnah. Grup yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari grup sunnah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, hadis secara bahasa, sunnah secara bahasa adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari cara beliau berjalan, baik dari cara yang ditempuh, atau tradisi, kebiasaan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, baik beliau sudah diangkat menjadi nabi ataupun sebelum diangkat menjadi rasul. Secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang diusulkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh-contoh sunnah yang biasa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah: pertama, melakukan sholat sunnah, contoh sunnahnya ba'diyah atau qodiyah, melakukan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, melakukan sholat tahajud ketika bangun malam hari, dan lain sebagainya, ataupun bersiwak. Perbedaan pendapat ulama adalah sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama ahli fikih adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu berpegang teguh dan mengikuti sunnah-sunnahku adalah termasuk pada golongan orang-orang yang terpuji. Sementara orang yang menyimpang dan tidak mengikuti sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah golongan kepada orang-orang yang tercela. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wih, ya tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu. Grup diskusi grup yang kedua tentang sunnah. Baik, ada yang mau menanggapi? Ada. Sudah paham. Baik, nanti grup sunnah akan menanggapi grup yang lain. Jadi bisa kita simpulkan tadi, sunnah secara bahasa adalah Ada kebiasaan. adat kebiasaan dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah. Oke. Baik, kita lanjut kepada grup khabar. Mana grup khabar? Ya, grup khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khobar ingin mempresentasikan tentang pengertian khobar secara bahasa, secara istilah, pendapat ulama, dan contoh khobar. Pengertian khobar secara bahasa adalah berita yang mengandung dua unsur, yaitu berita yang mengandung kebenaran dan kedustaan. Dari sisi secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi dan para sahabat. Pendapat ulama yaitu kabar merupakan sinonim bagi hadis. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis, dan yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Contoh kabar yaitu adalah qulil haqqo walau kana murra, ad-dinun nasihah. Katakanlah kebenaran meskipun pahit, agama adalah nasihat. Sekian dari presentasi kelompok kabar. Ada yang ingin bertanya? Baik, kita berikan aplaus kembali untuk grup khabar. Ada grup khabar, grup hadis sudah menyimak tentang pengertian khabar. Apa yang disampaikan tadi? Kabar berbahasa timur atau berita. Satu berita dari grup asar. Ada yang mau ditanggapi tentang khabar? Sudah
Sudah paham? Apa yang mereka sampaikan tadi? Singkat. Kita berikan aplaus lah untuk grup Khobar. Terakhir grup Asar, grup keempat. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Asar yang akan menjelaskan tentang pengertian Asar. Secara bahasa adalah sesuatu, dampak, imbas atau penjelasan. Pengertian Asar secara istilah adalah perkataan Nabi SAW, perbuatan, pengakuan, dan sifatnya, termasuk juga perkataan sahabat dan tabiin serta perbuatan mereka. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar adalah sinonim dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabiin. Asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Asar lebih digunakan untuk perkataan ulama, tabiin, dan sahabat. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sunnah adalah khusus dari Rasulullah SAW dan khobar serta asar khusus yang disandarkan pada sahabat dan tabiin baik dari perkataan dan perbuatan mereka. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, ada yang mau bertanya. Dari grup Khobar tadi mau bertanya nampaknya tuh, tentang asar. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, Rizal. Grup asar. Jadi asar tadi kesimpulannya apa? Lebih memahami bagaimana definisi-definisi yang biasanya tidak mendetail, tidak orang memahaminya secara menyeluruh, tetapi hanya sekedar seringkas saja. Tapi karena kita sudah mempelajari pengertian daripada hadis, pengertian daripada sunnah, pengertian daripada kabar, dan pengertian daripada asar. Kembali kita akan menanggapi atau kita akan mengulang kembali pengertian-pengertian tersebut supaya pada pembelajaran yang akan datang kita tidak melupakan materi-materi yang ini kita pelajari saat ini. Baik, secara garis besar hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan maupun takdir. kalau sunnah sesuatu kata kebiasaan sunnah dari kabar, pengertian kabar baik. Yang terakhir asal siapa bisa sebutkan satu-satu contohnya tadi? Sebutkan contoh daripada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Baik. Grup hadis. Contoh hadis satu yang didiskusikan. Apa artinya? Hadis riwayat Bukhari. Bagus, tepuk tangan, mantap. Sudah paham tentang hadis, materi hadis. Tentang sunnah, contoh sunnah tadi. Sunnah, contohnya apa? Contoh sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Apa? Melakukan sholat sunnah, ingat. Bersiwak. Bahkan yang lain puasa. Puasa Senin Kamis itu sunnah Nabi atau tidak? Nah, baik. Selanjutnya, kabar. Apa dari berita yang sampai? Nanti orang salah paham tentang kabar nih. Nanti pikirnya kabar mubtada pula. Kabar dalam hadis. Ilmu hadis itu apa kabar tadi? Kabar, contoh kabar. Oh, boleh hafal murad. Apa artinya? Baik. Perkataan Nabi. Perkataan sahabat ada? Ada. Contohnya apa perkataan sahabat?
waqala wala tandur maqala. Tapi kalau man janda wajada itu masuk dari mana? Mafuzat, perkataan-perkataan orang bijak, perkataan ulama, dan bisa masuk kepada asar menurut sebagian ulama. Baik, coba. Terakhir, untuk asar, contoh asar tadi apa nak? Contoh asar tadi? Ya. Contoh asar, sampaikan dengan suara kuat. Contoh asar. Hasil diskusinya tadi, contoh asar. Ada apa? Ada dalam bukunya? Bacakan contoh asar. Dengan suara yang kuat. Dengarkan yang lain. Mau pompat mau menyebutkan contoh asar kembali. Silakan. Hadis itu bukan? Iya. Perkataan siapa? Zahid. Hah? Sampai itu Rasulullah. Dia mendengar dari Rasulullah. Berarti hadis. Jangan salah. Perkataan asar itu banyak seperti perkataan para sahabat. Lihat ke depan. Ustaz kasihkan contoh perkataan asar. Nih. Jadi kita jangan kalah. Ada contoh 40 asar daripada sahabat. Asar yang pertama, nih dari siapa? Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq. Ya ayuhan nas, iyyakum wal kadzib fa inna kadziba mujanibul lil iman. Bukan dari Nabi, tetapi dari sahabat. Apa artinya tadi? Nah, ini bisa menjadi pedoman hidup karena perkataan para sahabat yang mulia. Contoh lagi, asar yang ketiga, Utsman bin Affan berkata, bukan bersabda ya, bersabda Rasulullah. Kalau berkata sahabat, wallah, la in qatalta rajulan wahidan, la akan nama qataltan nasa jami'an. Kata Utsman bin Affan, demi Allah, seandainya kamu membunuh seorang saja, maka sungguh itu seperti kamu membunuh seluruh manusia. Melarang kita membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Boleh dicatat. Biar tahu mana perbedaan hadis dan asar. Kalau asarnya pendek saja, nggak ada sami'tu Rasulullah, tidak ada annahu Rasulullah. Itu sudah itu qala Rasulullah. Itu disebut hadis. Baik. Siap. Jadi kita masuk terakhir di kesimpulan. Kesimpulan daripada materi memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nampak? Nampak tak? Baik. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita ini, kita mengetahui pertama pengertian hadis. Semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat daripada screen.
Rasulullah mencakup perkataannya, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Muncullah 4 klasifikasi yang kita bahas tadi. Apa itu hadis? Segala sesuatu yang bersumber dari Rasul setelah risalah. Setelah diangkat menjadi Rasul. Itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita siang hari ini. Yang kedua, sunnah. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, baik sebelum dan sesudah menerima risalah, misi kerasulan. Jadi ketika Rasulullah masih kecil pun sudah bisa ditiru bagaimana kebiasaan beliau. Itu termasuk sunnah. Khabar. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasul. Tetapi khabar juga punya arti segala sesuatu yang bersumber dari Rasul dan sahabat. Nampak yang ketiga khabar. Nampak. Yang terakhir asar. Asar tadi ini banyak yang keliru sama asar, sehingga dia nyasar. Pemahamannya nyasar. Asar beda dengan hadis, jauh sekali. Kalau khabar masih ada persamaannya. Paham? Kalau asar tidak masuk perkataan Nabi. Titik. Paham tuh? Kalau Nabi itu kaitannya hadis pada Nabi itu cuma 3 saja. Hadis, sunnah, khabar itu masuk kepada Rasulullah. Kalau kepada asar, kebanyakan ulama bersumbernya selain Rasul. Tapi ada juga yang berpendapat segala yang bersumber dari Rasul itu asar. Cuma asar itu lebih menekankan kepada selain Rasul. Jadi kalau kita bahas satu persatu, asar tadi segala yang sesuatu yang bersumber dari Rasul juga dan lain-lainnya. Lain-lainnya ini banyak, dari tabi'in, dari sahabat, dari ulama-ulama yang terkemuka ilmuannya. Paham tuh? Baik. Ada yang lagi mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kita padakan sampai di sini. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan kegiatan hari ini dengan materi memahami hadis, sunnah, khabar dan asar. Baik. Para siswa, siswi, peserta didik, anak-anak Ustaz yang kami banggakan, marilah sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kegiatan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar setelah kita mempelajari tentang materi hadis, khabar, sunnah, dan asar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu perbedaan, persamaan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang apa itu unsur-unsur dalam hadis. Baik, kita alhamdulillah sudah selesai. Silakan tempat diskusinya tadi yang Ustaz berikan dikumpulkan ke depan. Ya. Iya, sama-sama kan? Jadi Ustaz bisa mulai. Sudah. Nanti dikumpulkan. Oke. Yang dipresentasikan tadi ya? Silakan. Belum? Kompak sudah? Belum.
Ustadz pada pembelajaran kita hari ini. Mohonlah diberikan kemaafan dan semoga ilmu atau pengetahuan atau pembelajaran yang kami sampaikan tadi dapat menambah keilmuan, pengetahuan daripada siswa-siswi yang hadir di kelas 10. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.